langsung di depan halayak ramai, tapi hendaklah khalwat berdua, itu paling sepi, kemudian lemah lembut. Kalau bisa tidak langsung ngomongkan mengenai apa yang mesti kita nasihati. Misal ada orang main judi, lalu kita mau menasihati mereka, kita ajak makan misalnya orang ini tadi, lalu kita mengatakan duit ini sayang kalau kita bagi-bagikan secara begitu, apalagi kalau yang dilarang agama. Lebih baik duit itu kita kasih ke istri kita kasih ke orang fakir miskin. Bukankah kita sudah susah nyari duit? Terus kita kita keluarkan di dalam sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan langsung ngomong, ini maksud aku ngajak kamu makan ini biar kamu tuh berhenti dari judi. Buat aku berjudi itu, judi mending kepala, tak bakal jadi kayu. Lah pening ngoceh bae ini. Nah, jangan jangan langsung nembak. Artinya kita ajak cerita, ajak alur yang lain, tapi tujuannya untuk menasihati dia dari judi dan maksiat yang lainnya. Gitu. Fa'in laka man balagha anni hadza tukhbiruhu. Kalau dia, misal kita menasihati orang yang main judi, kita tidak tahu dia main judi, tapi ada orang yang ngasih tahu sama kita, fulan main judi. Lalu kita mau nasihati dia. Kita cari jalan lain, tapi dia paham. Dia nanya, siapa yang ngomong sama ente? Anak berjudi. Tidak boleh kita juga tahu bulan. Pada saat itu sunnah kita tidak ngomong. Jangan diomong ke, oh yang ngajak tahu itu sebulan, kawan kau tulah. Ada jadi berbahala, ada berantem. Tapi kita pokoknya aku tahu dari seseorang, dari orang. Dia tahu. Siapa? Pokoknya tak. Itu Pak. Ya lah. Itu kita nasihat. Wa idza sam'a thumma in qabila minka fahmadillah waskurlahu. Kalau orang tersebut menerima nasihatmu, bersyukurlah kepada Allah dan pujilah Allah. Kalau tidak menerima nasihat kita, jangan kita marah dengan orang tersebut, tapi marahlah pada diri kita. Nafas, jiwaku, Muhammad, kenapa kau nasihati orang tapi orang tidak menerima? Ada apa? Biasanya orang kalau tidak menerima nasihat dari kita karena kita juga berbuat satu kesalahan yang mereka tahu. Ya Allah, ampuni kesalahanku, tutupi aibku dari mereka ya Allah. Balikkan sama diri kita. Jangan bahawa sama orang tadi malah. Kau ni bagi nasihat lebih aku, anpuro, nanda nasihat. Siapa lagi nak nasihat kau? Loh, malah sama menasihati. Tapi nasihatlah dengan lemah lembut. Ya. Thumma wa idza tamalaka insanun ala syai'in fa 'alaika bi hifdhihi ashaddu mimma tahfazuhu law kana milkan lak. Kemudian kalau kita dititipi orang satu amanat, maka hendaklah kita menjaganya lebih dari kita menjaga punya kita sendiri, milik kita sendiri. Jagalah. Contohnya bagaimana? Misal kita punya duit, ada orang nitip kita duit 100.000. 100.000 ini 50.000 dua orang nitip sama kita. Lalu ketika orang tadi minta, kita tunjukkan 100.000-an selembar. Hitungannya mana tak? Hitungannya mana? Orang nitip kita 100.000, tapi duitnya 50.000 dua lembar. Lalu ketika dia minta duit dia, kita kasih 100.000 selembar. Amanah atau tidak? Tidak amanah. Kenapa? Karena yang dia titip 50.000-an dua. Kita balikkan 50.000-an dua yang dari duit dia tadi. Bukan duit lain juga, duit dia tadi itulah. Nah, ini kita balikkan. Kalau nilainya sama, tapi hitungan amanatnya, ya orang tidak amanah. Dititip 50.000-an dua, balikkan 100.000 selembar. Nah, nominalnya sama 100.000, tapi yang dititip 50.000 dua lembar. Nah itu apa namanya, sampai sedemikian itu apa gambaran daripada amanat gitu loh. Jadi kita mesti menjaga titipan orang lebih dari kita menjaga milik kita sendiri, ya.
Wa 'alaika bi ada'il amanah wa iyyaka wal khiyanah fiha. Hendaklah kita benar-benar menjalankan amanat, jangan khianat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la imana liman la amanatalah. Tidak ada iman orang yang tidak amanat. Ya, tidak kata iman orang yang beriman, orang yang amanat gitu. Orang yang tidak amanat atau orang yang khianat itu tidak ada iman. Salatun muta'alliqatun bil arsy, 3 macam yang berkaitan dengan arsy. An-ni'mah, taqul Allahumma inni bika fala akfur. Nikmat pertama. Ya, nikmat berkata, ya Allah, aku ini darimu maka aku tidak kufur. Ya, nikmat. Kemudian rahim. Berkata Allahumma inni bika fala akfur. Ya Allah, aku ini karenamu maka aku tidak memutuskan rahim. Dan amanah. Dia berkata Allahumma inni bika fala akhad. Ya Allah, aku ini karenamu dan tidak akan berkhianat. Itu ada kaitannya. Artinya apa? Kalau orang tidak amanat, arus itu akan bergoyang, goncang arus. Orang yang tidak amanat, arus kerajaan Allah bergoncang. Wa 'alaika bisidqil hadits wa bil waqa' bima ahadta 'alaihi wa 'adta bih. Hendaklah engkau itu jujur dalam berkata dan melaksanakan apa yang telah engkau janjikan kepada orang. Ya. Karena ketika kita tidak melaksanakan janji kita dan khianat, maka berarti kita ada sifat munafik. Rasulullah bersabda, ayatul munafik la idza hadatha kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khana. Dalam riwayat lain, wa idza ahada ghadar wa idza khasama hajar. Tanda orang munafik ada 3. Idza hadatsa kadzab. Apabila dia berkata, dia berdusta, berarti munafik itu orang. Ada tanda munafik. Karena orang mukmin tidak berdusta. Sahabat bertanya, "Halil mu'min yasrik?" Qala na'am. Ya Rasulullah, apakah orang yang mencuri itu bisa disebut orang mukmin? Iya, kata Rasulullah. Halil mu'min yazni? Apakah orang yang berzina masih bisa disebut musyrik? Na'am. Dia mukmin. Pada saat dia maksiat, imannya lagi drop. Iman itu seperti HP, kalau dicas terus dia kencang, enggak? Tuh, seperti si HP. Kalau dicas dia kencang, kalau tidak dicas, drop, dia ada. Itu iman. Halil mu'min yazni? Qala na'am. Tapi kata Rasulullah, al-mu'min la yakdzib. Sifat orang mukmin dia tidak berbohong. Orang mukmin. Idza hadath kadzab. Wa idza wa'ada akhlaf. Kalau dia berjanji dia mengingkari. Ana janji. Besok kita ketemu jam 10. Niatnya ketemu jam 10. Insyaallah. Jangan takut itu. Ana janji. Insyaallah-nya barokah wae. Mana? Kawan nunggu itu juga cunga nunggu. Kita datang jam 11:30. Akhirnya ngebol, pakai alapu, nanti terlambat, macet itu. Nah, itu. Jadi jangan wala taqul ini fa'ilu dzalika gadan illa insyaallah. Jangan kita katakan ya besok, tapi katakan insyaallah besok. Tapi insyaallah na'am. Insyaallah yang kita jalankan, jangan insyaallah ambil barokah insyaallah. Kapan ya insyaallah besok atau besok lusa ada. Itu tidak boleh. Wa idza tumina khana. Tanda orang munafik yang ketiga, apabila dia dipercaya, diberi amanat, dia khianat. Dikasih kepercayaan, dia khianat. Itu berarti orang munafik. Nas'alullahal afiyah wassalamah. Dalam riwayat lain, wa idza ahada ghadar. Ahad itu kalau dia berjanji, dia menipu, mengingkari. Wa idza khasama hajar. Apabila dia bermusuhan, berlebih-lebihan, itu tidak baik ya, tidak menunjukkan orang yang mukmin. Allah Subhanahu wa taala alam. Insyaallah
apa yang telah kita pelajari, kita amalkan, sehingga kita benar-benar menjadi orang mukmin yang sejati, orang muslim secara kafah. Sebagaimana dikatakan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam kafah. Artinya apa? Secara keseluruhan, jangan tanggung-tanggung. Dia ngaku Islam, ngomong wong masih, ngadu domba wong masih. Baru sedikit Islamnya dah. Sisip-sisip Islam cuma di KTP. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah jaga kita dari semua hal-hal yang tidak kita kehendaki. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana zalamna bi annana tarabna wa annana asrarna wa ashrafna wa tub alayna tawba واغفر لكل حوبة واستر لنا أوقاتنا من روعاتي واغفر لوالدينا وأبي ومولودينا والآل والإخوان وسائر البلاد وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين من ربي أسمع ولا وجودا منا ذلك كتاب الله بالهم والرسول نوى بكل سور صلى وسلم ربي عليه أدى الحق وآله وصحبه إذا تسجدوا والحمد لله بالبر والتمام.